Ya, ya. Kalau begitu kami undang dengan hormat Ibu Amirah Rashid. Silahkan Bunda. Iya, Bunda. Iya, Mi. 9. A'udzu bil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آتوني زب آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. زي زبرة زبرة آتوني زبرة 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 ز ز زبرة. زبرة. Yeah. آتوني زبر حديد آتوني زبر الحديد. Ulangi lagi. Zubara. زبر زبر Z ز Z. زبر. Ya. آتوني زبر الحديد. Lepas زبر الحديد. زبر الحديد. زبر الحديد. Ya, turun dah. Lanjut. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا ساوى حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أفرغ Ya. قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن فما استطاعوا أن يظهروه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Ya. Kasih turun dah. Berapa kali diulang. Tambah bagus insya Allah Bunda sayang. Ya. Amin 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 Umi. Barokallah. Barokallah Fik Bunda Amirah Rashid ya. Selanjutnya ada pendatang baru ini ada Ya, Umi. Suciawati, Bunda Suciawati.
Iya, ya, Bunda Hasni sudah muncul. Bentar ya, habis ini Bunda Hasni. Bunda Susiawati, silahkan. Insyaallah Ya, ya Bunda. Allah. silahkan surah Al-Kahfi ayat 92 sampai 93. Oh ya. Sebentar Bu Maria. Oh iya, iya Gurunda. Silahkan Bunda Susiawati untuk latihan dulu sambil menanti Gurunda. Benar 9293? Al-Kahfi Iya, 9293. 92 dan 93. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ حتى إذا بلغ Summa, بين summa, Bunda sayangku, summa. Ayat 92. Sebelumnya. أتبع سببا Summa atba'a sababa. ثم أقرأ سببا ثم أقرأ سببا حتى إذا بلغ بين السدى حتى إذا بلغ بين السدين dan Oh, ada Bunda, suara Bunda pun. Ya, silakan Bunda Susi. Belum terdengar. Ya, silakan. Itu, Ya, insyaallah izin Pak Kiai. Pak Kiai masih ada keperluannya, tapi silakan untuk pemanasan dulu terlebih dahulu. Oh iya. Baca ta'awudz ya. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Begitu Ustazah. Ya, lanjut saja dulu sambil menunggu Pak Yai. Silakan lanjut. Oh lanjut. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا على تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا حتى إذا جعلوا نارا Ja'alahu. جعله نعم Ja'alahu naro. ya apa Ustazah
Bukan ja'alu tapi ja'ala. Oh ya, maaf. Astagfirullahaladzim. Ya, tadi ada yang salaman barusan. Astagfirullah. Nah, Miss. Maaf. Tadi ada jemaah yang salaman. Astagfirullah. Oh, ada yang salaman, iya. Astagfirullah. Hatta idza ja'alahu nara قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. Coba ayat yang terakhir barusan yang dibaca yang 97 dibaca lagi tapi tidak tanafus. Iya, tidak kuat napasnya. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti nanti yang disetorkan saya cenderung untuk ayat 93 dan 94 ya. Oh ya, Ustaz. Coba sekali lagi dibaca sebelum disetorkan ke Gurunda. 93 dan 94. Ya. Tadi apa? Yang dimulai hatta idza balagha bainas saddain. 93. Iya. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Lanjut. Satu lagi. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Tidak kuat nafasnya. Oke, alhamdulillah Angga Guruta sudah hadir. Silahkan Ibu Sustiawati untuk menyetorkan bacaannya Quran Surah Al-Kahfi ayat 93 dan 94. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai. Ya, izin Pak Kiai baca. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Ya. Huruf kha sedikit lagi di tadi hal naj'alaka kharujan. Kemudian jim sedikit juga masih ada desisnya. Ya, jadi Ya'juj wa Ma'juj Ya'juj wa Ma'juj. Saya ulangi ya Pak Kiai. Ya.
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض Ya, terus فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Bagaimana ya, Jim sama Kakaknya ya, Pak Kiai ya? sudah bagus ya. Jadi Ya, Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Kiai. Masya Allah, luar biasa. Hanya sedikit yang dikoreksi tadi huruf ko dan huruf mim. Ya. Baik, barakallahu fiik Bunda Setiawati. memang huruf kha biasanya kalau mungkin tenggorokan lagi kering ya bisa kurang pas atau apa. Jadi kadang berpengaruh. Mungkin sudah bagus, cuma kalau kondisinya lagi kering atau apa. Lagi puasa. Ya. Baru sahur, baru sahur. Iya, baik. Ya, Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Kiai. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bunda Hasni. Silahkan melanjutkan di ayat 95 sampai dengan 97. Silahkan Bunda Hasni. Ya, makasih Umi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Ulangi dari qala ma makkanni. Tadi waqaf di khair ya, jadi khair. Nah, di sini ada huruf ra yang berharokat dhammah. Ya, kalau kita diwasal bacaannya tidak berhenti atau diteruskan ketika kita meneruskan bacaan, maka huruf ra itu dibaca dengan tafkhim. Tafkhim artinya tebal. Khairun. Kalau wakaf tadi gerunda tetap tebal ya. Tipis ya. Kalau waqaf harus dibaca tipis. Ya. Oh begitu. Khair. Jadi kaidahnya ada huruf ra yang mati. Yang mati karena waqaf. Ya, ini kan mati karena waqaf. Walaupun ketika dia berharokat dhammah atau fathah, ya dibaca sukun karena waqaf. Nah, sebelumnya ada ya mati sebelumnya. Jadi kalau ada ra mati, sebelumnya ada ya mati. Ya, tadi kan ra-nya mati karena waqaf. Sebelumnya ada ya mati, maka itu dibaca tipis, tarqiq
istilahnya. Baca tipis. Jadi kalau ketemu di mana saja, khair, sair, khabir, Berarti qadir, dianggap kayak basir, kasra itu. ya, basir. Ya, intinya ya-nya mati. Apakah Mati. sebelumnya ya fathah atau kasrah? Ya, yang tandanya ya mati, maka dibaca dengan tipis. Kalau sebelumnya waw mati atau alif, maka dibaca tebal. Namanya nur, nar, nar, nur. Nah, kalau ini khair, tipis, khair. Gitu. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Ya, فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما rodma, rodma. ردما dua Qalqalahnya harakat tahu, tada ya. Qalqalahnya tak usah ditekan karena dia di tengah. Rodma, rodma. ردما ردما Masih dilepas saja. Rodma. rod ردما begitu Ya, ya. ردما Tak usah dikasih tak usah ditekan. Tak usah lepas saja. Rodma, rodma. ردما ردما Ya, gitu rendah. ya. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد Baknya kurang buka. Jadi kadang ya tidak terasa, terkesan antara sukun dan fathah. Zubar, jadi zuba. Antuni zubarul. آتوني زبر الحديد Ya, terus حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا nah, lebih 2 harakat saja. Qalam fukhu. حتى إذا سوى بين الصدفين Sawa. ساوى حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا Naqaba. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا Ya. Jadi tadi huruf qalqalahnya juga diperhatikan. Ya. Sughra. Kalau sugra itu berarti apa namanya Gurunda kalau dia di tengah kan sugra. Ya. Saya kadang-kadang menyamakan penyebutannya ketika dia kubro. Ya. Jadi kalau sugro itu lebih ringan begitu barangkali Gurunda. Ya, lebih ringan tekanannya, lebih ringan, lebih kurang dibanding ketika waqaf, ya.
Iya. Contohnya kemarin ya, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Bunda Hasni. Kasih Umi. Lebih bagus lagi nanti, amin. Berikutnya yang masih sedikit setorannya Bunda Iva. Silakan Bunda Iva. Terserah Bunda Iva mau pilih ayat yang mana dari mulai ayat 92 sampai dengan 97. Silakan pilih sendiri ayatnya. Tolong dibuka dulu mic-nya Bunda sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalama makani fihi rabbi khairum fa'inuni bikuwatin aj'al bainakum wa bainahum ratma atuni subral hadid hatta isa sawabaini sadafaini kalal fuhu hatta isa ja'alahu naran kala atuni ufrihi alaihi kitran. Famastata'u yasharuhu wa mastata'u lahu nakba. Sadaqallahul azim. Kita ulangi. Qala ma makkanni. Kalama makani fi rabbi khairul fa'ainu Rabbi khairun. fi rabbi khairum fa'ainun Fa'inuni bikuwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Atuni tebalkan qafnya. Qala makani fihi rabbi khairum fa'ainuni bikuwatin aj'al
Aj'al bainakum bainahum wa wa baina bainahum ratma. Qala makanni fihi rabbi khairum rabbi fa'inuni fa'in fa'inuni bikuwat ini apa ya? Fa'inuni fa'inuni bikuwatin aja'ai bainakum aja'al aja'al bainakum wa bainahum ratma. Kalamakanani fihi sambung lagi rabbi atuni lanjutan atuni atuni subaral hadidi hadid al-hadid atuni subaral hadid hatta isa sawa baina sawa hatta isa sawa baina as-sadafaini sadafaini kala qalam fukhu kalampuhu hatta isa ja'alahu nara kala atuni atuni kala atuni ufri alaihi kitra ufril kala atuni ufrik alaihi kitra alaihi qitara atuni ufrik alaihi kitra pamasta au famasta'u ayyasharu wa mastata'u ayyasharu pertama dapat kita famasta'u famasta'u ayyasharuhu wa mastata'u lahu nakba famasta'u an yasharuhu wa mastata'u lahu nakba wa mastata'u lahu nakba ya wa mastata'u lahu nakba
famastata'u ayyasharuhu wa mastata'u lahu Punya panjang. Au wa mastata'u. wa mas famastata'u an yasharuhu wa mastata'u lahu nakba. Ya. Sadaqallahul azim. Kasih Gurunda. Masya Allah. Barakallah fiik. Kasih Umi. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Sila yang sudah menyetorkan bacaan Quran surah Al-Kahfinya, dan tinggallah saat ini kita akan mendengarkan tadabbur Quran surah Al-Kahfi ayat 92 sampai dengan 97, masih tentang kisah Zulkarnain, ya. Bagaimana pertemuan Zulkarnain dengan beberapa kaum, dan saat ini adalah kaum yang ada di belakang dua gunung. Ya. Pada Guruta Al-Hafidz Kiai Yunus, dengan hormat disilahkan Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam kita membaca Al-Quran, mushaf yang kita pakai ini namanya mushaf pojok, ya, istilah di Indonesia. Ya. Kalau dulu namanya mushaf bahriyah atau Al-Quran pojok, yang mana sangat memudahkan bagi kita untuk menghafal Al-Quran. Dalam satu juz terbagi menjadi 20 halaman. Kita ingat dulu ada mushaf yang kita pakai sebelum adanya mushaf yang banyak dicetak sekarang. Itu mushaf Bombay, ya, cetakan India, yang dulu kita biasa baca, biasa disebut Al-Quran besar, ya. Kalau naik dari juz 30 ke tadarus, ya, makanya sudah Al-Quran besar. Ya, kalau kita lihat itu setiap halaman tidak ada, artinya ayat-ayatnya tidak pas, ya. Dalam setiap halaman ada ayat di akhir halaman. Ya, jadi kalau sekarang ini sangat memudahkan karena setiap halaman ada akhir ayat. Jadi bagi yang menghafal Al-Quran, bagi yang menghatamkan, bagi yang punya target-target bacaan di dalam bulan Ramadan, ini sangat mudah, ya, untuk membuat target-target bacaan. Termasuk ketika kita ingin meningkat lagi, ingin mengetahui maknanya atau artinya. Jadi bisa saja setiap halaman itu kita ambil satu kata, ya, satu kata satu halaman. Umpamanya di juz 1 kita ambil hudan, petunjuk, halaman pertama. Halaman kedua kita ambil kata maradun, sakit, ya, dan seterusnya. Sehingga kalau kita memprogramkan, bisa saja kita menghafal dalam satu juz 20 kata, setiap halaman satu, ya, maknanya, artinya. Jadi kalau 600 halaman 30 juz, ya bisa 600 kata yang kita bisa hafal. Padahal baru satu kata satu halaman. Ya, belum lagi kalau 2 dan seterusnya. Jadi sangat bagus kita jadikan mushaf ini sebagai mushaf yang dengan pembagian-pembagian yang seperti ini, kita juga bisa tingkatkan di dalam
bukan hanya menghafal tapi juga bukan hanya menghafal ayat tapi juga menghafal terjemahannya. Bukan terjemahannya. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan, mentadabburi, berusaha sedikit demi sedikit mengambil beberapa atau satu dua dari penafsiran ulama terkait dengan Zulkarnain yang dimulai dengan asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul dari kisah Zulkarnain, yang mana seorang orang-orang kaum kafir musyrik, ya, setelah datang kepada orang Yahudi, dia minta untuk bertemu Nabi dan menanyakan tentang Zulkarnain. Ya, ini pertanyaan mereka ini dalam rangka untuk ingin menguji Nabi, apakah Nabi betul-betul seorang Nabi, sehingga dia juga mengetahui dari kisah termasuk Zulkarnain. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, sampaikan wahai Muhammad kepada mereka, ya, saya akan, kata Allah, menjelaskan, menurunkan ayat terkait dengan Zulkarnain yang kita telah baca 1-2 hari ini. Ya, bahwa Zulkarnain adalah seorang hamba Allah yang diberikan kekuasaan, diberikan ilmu yang cukup, diberikan kekuasaan yang luas, bukan hanya kekuasaan tapi dilengkapi dengan bekal-bekal yang terkait dengan peralatan perang dan bekal-bekal lainnya yang berhubungan dengan penjelajahannya di bumi ini. Dan memang dalam salah satu pertanyaan dari mereka sebelum ayat ini turun, jelaskanlah kami kepada Muhammad terhadap orang yang mampu tawafun, yang tawaf, yang mengelilingi bumi, ya, itu. Ya. Dan juga tentang Ashabul Kahfi dan juga kisah Musa, sehingga turunlah surah Al-Kahfi ini yang menjelaskan semuanya. Jadi Zulkarnain dari segi maknanya juga berarti orang yang telah mengelilingi, telah sampai kepada ujung bumi di tempat terbenamnya matahari dan juga di tempat terbitnya matahari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan ilmu, kekuasaan, dia sebagai raja yang saleh, raja yang taat kepada Allah, penuh dengan sifat ihsan, dibekali dengan sifat al-islah, sehingga dengan kekuasaannya dia bisa mengajak manusia atau kaum yang ditemuinya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ke arah barat, ya, kemarin kita sudah jelaskan, sampai ke barat di ujung bumi, di depannya hanya laut yang begitu ujungnya kelihatan sangat hitam, ya, samudra yang luas di depannya, dan disitulah dia melihat matahari terbenam, dan memang betul-betul bahagian barat dari bumi ini. Dia menemukan satu kaum, ya, di tempat itu, dan mereka diajak untuk beriman kepada Allah. Sebelumnya mereka menyembah berhala. Mereka diberi dua pilihan, apakah tetap ingkar. Kalau ingkar, maka akan diberikan hukuman,
Dan jika mereka ikut dan beriman pada Allah, maka mereka akan diberikan balasan yang baik. Falahu jazaa'anil husna, baik di dunia maupun insyaallah akan diberikan balasan oleh Allah di akhirat. Kemudian setelah itu Zulkarnain kembali meneruskan perjalanannya setelah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuju ke tempat terbitnya matahari di bagian timur. Wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ya, setelah sampai di sana dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan bekal-bekal yang telah Allah berikan kepadanya, di sana dia melihat matahari terbit dan dia mendapati satu kaum yang kaum itu hidup di suatu tempat yang tidak ada tumbuhan, tidak ada rumah, tidak ada pohon-pohon, di atasnya betul-betul gersang, dan mereka hidup di bawah tanah yang mereka lubangi. Ya, nanti setelah matahari terbenam melewati mereka, suhunya sudah mulai tidak panas, baru mereka keluar untuk beraktivitas. Dan salah satu tafsiran bahwa mereka kebanyakan adalah sebagai nelayan, ya, sebagai nelayan. Jadi mereka hidup tanpa pakaian, ya, hidup di bawah terik matahari sehingga membuat lubang-lubang di tanah. Inilah yang dijumpai oleh Zulkarnain di bagian timur tempat terbitnya matahari. Kemudian setelah itu Allah perintahkan untuk menuju ke suatu tempat di tengah-tengah menuju utara. Dalam tafsir-tafsir dikatakan bahwa daerah itu adalah Armenia atau Azerbaijan, apa namanya? Ya, daerah situ ya, daerah Armenia. Di sana dia mendapati dua gunung As-Saddain, yang mana juga terdapat satu kaum di antaranya, satu kaum yang mereka tidak mampu memahami pembicaraan dari Zulkarnain. La yakaduna yafqahuna qawla. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada mengajar Zulkarnain sehingga bisa mengetahui maksud dari apa yang mereka inginkan sebagai rakyat, ya, karena mereka mengetahui bahwa Zulkarnain adalah seorang raja yang telah menguasai seluruh kerajaan-kerajaan pada waktu itu, dan mereka meminta mengajukan suatu permohonan bahwa selama ini kami tidak aman karena ada dua golongan, dua kabilah dari Bani Adam yang sangat dikenal sebagai mufsiduna fil ardh. Ya, mereka keberadaannya itu selalu membuat kerusakan dengan membunuh orang-orang yang ditemuinya, ya, dan semua hal-hal yang berbau kerusakan. Kemudian Zulkarnain menyanggupi permintaan mereka. Kedua kabilah itu adalah Ya'juj dan Ma'juj, yang mana juga dijelaskan pada ayat-ayat yang selain di surah Al-Kahfi ini. Ya'juj dan Ma'juj ada juga di surah Al-Anbiya, ya, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Jadi mereka mengajukan permohonan kepada Zulkarnain yang mereka lihat mempunyai kekuasaan yang sangat besar, kekuatan dan kemampuan bala tentara yang banyak, sehingga mengajukan permohonan itu agar mereka bisa hidup aman dari Ya'juj yang Ma'juj. Bahkan mereka
ingin memberikan imbalan, ya, ya fahal naj'alu laka kharjan, ya, kalau perlu kami memberikan engkau imbalan, kami punya sesuatu yang bisa kami berikan kepadamu, wahai Zulkarnain. Yang penting engkau bisa membuatkan kami dinding yang kokoh sehingga kami terbebas, ya, dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Dari penawaran ini Zulkarnain selaku raja yang saleh yang diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala menolaknya dengan mengatakan, qala ma makkanni fihi rabbi khair. Apa yang Allah telah berikan kepadaku itu sudah cukup, ya. Tapi fa'ainuni biquwah, di dalam membuat dinding yang kokoh ini agar sampai kalian tidak diganggu lagi oleh Ya'juj dan Ma'juj, mari sama-sama kita bekerja, ya. Jadi ini satu tindakan yang bagus bagi seorang pemimpin untuk rakyatnya, mengajak bergotong royong, bekerja sama untuk membuat suatu dinding yang kuat, ya, bangunan yang kuat, ya, benteng yang kuat, sehingga Ya'juj dan Ma'juj, ya, dua kelompok ini ada yang mengartikan bahwa dia itu adalah bangsa Mongol, ya, tapi ini juga masih diperdebatkan, sehingga mereka dengan ajakan Zulkarnain, mereka menyanggupi dan sama-samalah mereka membuat, ya, dinding, ya, untuk sebagai benteng agar mereka tidak diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka mulailah pekerjaan itu. Zulkarnain mengatakan, atuni zubar al-hadid, ya, potongan-potongan besi yang ada semuanya kerahkan, jadi kita akan membangun, kita akan menumpukan sampai tingginya sama rata dengan dua ujung dari gunung tersebut. Kemudian setelah itu tiupkanlah api dan menyalakan sampai betul-betul membara apinya, sampai menguning memerah besi yang telah ditumpuk-tumpukan tadi. Kemudian atuni ufri alaihi qitara. Setelah itu berikanlah semacam timah panas, ya, untuk kita akan alirkan di atasnya sampai betul-betul penuh dan akhirnya nanti kuat sehingga menjadi benteng yang besar dan kokoh, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu lagi menaikinya, melewatinya, dan juga famasta'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Melewatinya saja susah, apalagi lebih susah lagi famastata'u lahu naqba, melubangi, karena biasanya mereka masuk dari lembah-lembah atau celah-celah di antara dua gunung, sehingga selamatlah mereka. Ada yang mengatakan juga bahwa itu tembok Cina, tapi ini juga masih lemah karena kalau tembok Cina itu diselesaikan berpuluh-puluh tahun, ya, sampai ganti kekaisaran, tapi ini pekerjaan Zulkarnain selesai juga pada waktu itu. Qala hadza rahmatun min rabbi. Ini yang menjadi pelajaran buat kita. Qala hadza rahmatun min rabbi. Apa yang saya lakukan ini, saya berpenjelajah ke ujung dunia barat dan timur, dan sekarang berada di satu tempat di tengah-tengah bahagian utara, semua adalah rahmah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza rahmatun min rabbi. Tidak ada sedikit pun itu adalah kemampuan saya, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga sebagai pelajaran untuk kita bahwa apa yang kita miliki, baik itu pengetahuan, harta, dan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita adalah hadza rahmatun min rabbi. Kalau bahasanya Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi.
hadza rahmatun min rabbi, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, dan jika janji Tuhanku telah datang, maka yang kuat seperti ini Allah juga akan hancurkan. Ya, apa yang kita bangun dari bangunan yang kokoh, Allah akan menghancurkannya, yaitu nanti ketika datangnya hari kiamat. Ya, saya kira ini perjalanan dari kisah keempat di dalam surah Al-Kahfi tentang Zulkarnain, ya, tentang Zulkarnain, yang mana kisah ini langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan cerita-cerita yang kadang ditulis oleh seorang yang berperang dan menang. Ya, biasanya kalau menang mereka membuat cerita yang mungkin ditambah-tambah sehingga lebih menarik. Tapi ini betul-betul cerita yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya Nabi tidak tahu, kemudian diberikan wahyu dan turunlah ayat-ayat yang ada, yang kurang lebih 1 halaman, namun isinya luar biasa, penuh dengan ilmu dan hikmah. Kita belajar bagaimana seorang pemimpin yang sangat peduli kepada rakyatnya, bagaimana seorang rakyat yang juga ingin bekerja bersama-sama, membangun bersama rajanya. Ya. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Di akhir surah Yusuf dikatakan, laqad kana fi qasasihim, sungguh pada kisah-kisah mereka yang ada dalam Al-Quran, ibratun li ulil albab, adalah merupakan pelajaran bagi ulil albab, orang-orang yang Allah berikan akal, ya, pengetahuan, kemampuan untuk berfikir. Maka haditsan yuftara, bukanlah suatu cerita-cerita yang perkataan-perkataan yang diada-adakan, yang dikarang-karang. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai', akan tetapi adalah pembenaran semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, wa hudaw wa rahmah, dan menjadi petunjuk dan rahmah liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Masya Allah. Syukran wa jazakallah ahsanal jaza Bunda atas uraian tadabbur Quran surah Al-Kahfi tentang kisah Zulkarnain. Insya Allah besok kita lanjutkan ya sedikit lagi kisahnya ini. Dan alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan yang sangat indah di pagi hari ini, bagaimana kisahnya Nabi Zulkarnain keliling dunia, ya, dari timur ke barat kemudian ke utara, dan di situ mendapati sebuah kaum, kemudian beliau bersama kaum tersebut membuat dinding yang begitu kokoh dari besi dilapis baja, ya, menjadi perlindungan untuk kaum tersebut dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Masya Allah. Ya, indah sekali endingnya tadi. Nabi Zulkarnain menyatakan semua hal potensi yang beliau miliki itu datangnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala hadza rahmatun min rabbi. Menarik sekali ini Bunda, karena ada beberapa ungkapan yang mirip-mirip yang tadi Bunda sampaikan juga dari Nabi Sulaiman, ya, hadza min fadli rabbi. Ada juga hadza min indillah, kalau tidak salah ya Bunda, ya. Kalau yang min indillah itu Ibu Maryam, ya, Bunda Maryam atau siapa Bunda? Ya. Ya. Ya, jadi Ya, qalat wa min indillah. Kisah Maryam di mihrab, ya. ya. Jadi semuanya menyatakan semuanya dari Allah gitu, ya, intinya seperti itu. Inilah pelajaran berharga yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, bahwa segala apapun karunia yang Allah berikan,
adalah dari Allah. Jadi tidak bisa kita berbangga diri. Baik, terima kasih banyak Gurunda, dan kita akan berdoa. Terus juga kita sertakan doa ini untuk sahabat filah kita yang saat ini sedang dalam perjalanan, ya. Ada Bunda Nur Afiah, saya lihat sedang mobile. Ada Dinda Nur Khalia juga sedang mobile. Semoga selamat sampai tujuan, amin. Mohon berkenan Gurunda untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil Karim. Wahdina bil ayati wal dhikril hakim. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin, amin. Ya. Nah, ini baik. Sekali lagi kami aturkan terima kasih pada Guru Hafidz Kiai Yusuf Aminus atas curahan ilmunya untuk kita semua, dan semoga beliau sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, amin. Kepada sahabat silang rahimakumullah, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program kita ini. Boleh jadi Bu Susiati dari mana? Bunda Bu Susiawati. Susi di mana Bu Susi? Ini dosen UNM, dosen bahasa UNM Bunda. Oh, WNM. Beliau di Samaran ya. Ya, 80. Terkabul ya, Masya Allah. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan Bunda Tuti? Ya, Mi. Enggak, di kegiatan terakhir. Tinggal kegiatan terakhir itu untuk pembagian sembako, Mi. Belum dulu karena belum dapat info dari bendahara. Nanti, Mi, ditutup aja dulu. Oke. Baik, sahabat rahimakumullah, kami cukupkan pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.